Hujan hanya menggelengkan kepalanya. Dia harus sadar dengan siapa dirinya kini berdiri. Hujan belum siap memberi hatinya kepada si bayi buaya cengengnya itu. "Pacar lo gimana di kampus?" tanya Hujan. "Aman, masih sesuai dengan barisannya masing-masing," jawab Air santai. "Jadi masih punya pacar?" "Banyak, sampai gak inget ada berapa ya?" Hujan yang tadi berdiri di sisi Air kini pindah ke hadapannya dengan tangan melipat dada. "Belum diputusin juga tuh para deretan cewek-cewek lo itu?" tanya gadis itu. "Belum," sahutnya biasa saja walau dia sadar aura wajah sang istri sudah lain. "Salut banget sama cowok yang satu ini, bisa berbagi cinta dengan banyak gadis di luar sana," ucap Hujan sambil bertepuk tangan kecil. "Keren ya gue, haha." Bukannya sadar, pemuda itu malah tertawa dan ikut bertepuk tangan bersama sang istri. Tentu itu membuat emosi Hujan terpancing. "Susah banget ya kayaknya bikin gue cuma satu-satunya buat lo," ucapnya sambil menarik tangan Air dengan kasar. Biur, bayi buaya cengengnya itu pun berhasil masuk ke dalam kolam renang yang nampak tidak ada siapapun di sana karena ini adalah area privat keluarga. Hujan yang puas hanya bisa tersenyum menyeringai. Lega hatinya melihat suami playboynya itu tercebur ke dalam kolam renang. Dia yang masih berdiri di sisi kolam akhirnya pergi meninggalkan Air begitu saja. Namun langkahnya terhenti saat ia curiga tidak ada suara apapun yang ia dengar. Gak mungkin kan si Air gak teriak marah? Dek. Sama, gue juga takut. Pernyataan sang suami kembali terngiang di telinganya, hal yang sempat dianggap candaan olehnya. "Ai," ucapnya lirih dan langsung membalikkan tubuhnya. Kolam yang begitu tenang membuat dia khawatir hal buruk benar-benar terjadi. Dengan rasa takut yang luar biasa, akhirnya Hujan memberanikan diri masuk ke dalam kolam renang sambil menutup matanya. "Ai, please bertahan," ucapnya yang sudah berhasil menarik tubuh Air dengan susah payah sampai ke tepi kolam. Beruntungnya kedalaman kolam tersebut tidak sampai sebatas dadanya, jadi memudahkan ia untuk membawa suaminya itu hingga naik ke atas kolam. "Ai, bangun dong," seru Hujan dengan suara bergetar. Bukan hanya takut, tapi dia pun merasa kedinginan. "Ai, buka mata lo, gue mohon. Jangan begini, maafin gue, Ai." "Gak apa-apa, lo masih punya pacar, tapi lo harus bangun, Ai. Ai, asal jangan kawin lagi ya. Bangun, Ai, ntar gue diomelin mama sama papa kalau lo kenapa-napa." Hujan terus saja memohon sambil mengguncangkan tubuh suaminya yang terbaring lemah dengan mata tertutup. "Lo kebanyakan bohong sih. Jadi pas lo jujur nggak bisa berenang, gue nggak percaya," kata Hujan yang semakin panik. Hujan mencoba menekan dada Air namun tidak membuahkan hasil. Pemuda itu masih belum membuka matanya. "Ai, jahat banget sih lo," sentaknya yang sudah putus asa. Hujan sudah bisa membayangkan bagaimana nanti keluarga konglomerat itu akan murka kepadanya jika saja sesuatu terjadi pada anak kesayangannya mereka. Ia menelan salivannya kuat-kuat sebelum menolong Air agar cepat tersadar. Hujan menarik nafasnya sebelum memberi nafas buatan untuk sang suami. "Abis ini bangun ya, Ai," lirihnya sebelum dia menyatukan bibirnya. Dek. Mata gadis itu membulat sempurna saat dia merasa tengkuknya ditarik paksa. Bahkan bibirnya mulai digigit kecil oleh pemuda yang kini ada di bawahnya itu. "Au!" pekik Hujan yang merasa bibirnya kesakitan. "Buka mulut lo kira gue ciuman sama tembok?" Plak, 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 prang. Pasangan suami istri berlari mengelilingi kolam renang dan taman usai drama ciuman terpaksa. Niat hati menolong, namun justru dia malah digoda bayi buaya cengengnya. Entah berapa kali gadis itu memukuli Air yang terus saja menertawakannya, belum lagi barang yang jatuh karena tertabrak atau sengaja dilempar. "Untung hotel sendiri ya. Puas ngerjain gue, seneng ya?" dengus Hujan yang masih saja emosi karena harus merelakan 2 kali bibirnya dicium terpaksa oleh sang suami. "Enggak, gue pingsan beneran tadi," kekeh Air sambil terus mengusap lengannya yang menjadi korban pukulan Hujan. Gadis itu langsung mendesak kedinginan saat angin kencang menerpa tubuhnya yang memakai baju basah.
Dingin ya? Ucap air sembari mendekat. Dia mengedarkan pandangannya untuk mencari pertolongan. Dan untungnya ada satu pelayan kok laki-laki melihatnya saat dia melambaikan tangan. Air langsung menarik tubuh Hujan ke belakang punggungnya, menyembunyikan lekuk tubuh Hujan yang begitu jelas karena bajunya yang basah. Ambilin 2 handuk ya, pintanya pada pelayan tersebut. Baik tuan. Setelah pelayan itu pergi, Air segera membawa istrinya ke sebuah kursi kayu, kemudian mendudukkannya di sana. Dia menghalangi siapapun yang mungkin saja bisa melihat tubuh Hujan. Sabar ya, nanti dibawain handuk, ucapnya sambil terus meremas tangan Hujan yang nampak putih mengkerut. Permisi tuan. Taruh saja di situ, jawab Air tanpa menoleh dan menggeser tubuhnya. Baik tuan. Ya terima kasih, balas Air. Setelah dirasa pelayan itu menjauh, barulah dia membalikannya tubuhnya untuk mengambil handuk. Dengan sigap Air memakaikannya pada Hujan. Yuk ke kamar, ajaknya kemudian. Lo nggak pakai? Tanya Hujan saat kedua handuk itu justru diberikan semua kepadanya, padahal dia sendiri tahu jika Air pun merasa kedinginan seperti dirinya. Yang penting lo dulu, gue mah gampang, ucapnya dengan nada bergetar. Bahkan dia sempat menggigit bibirnya sendiri karena tidak kuat dengan dingin yang seakan menusuk sampai ke tulangnya. Hujan menunduk sambil tersenyum kecil. Dia pasrahkan tubuh basahnya masuk ke dalam rangkulan sang suami. Sampai pada di dalam lift, Air yang semakin mengeratkan rangkulannya justru dipeluk oleh Hujan. Gadis itu melakukannya dengan mata terpejam karena sudah pasti dia akan digoda oleh Air. Emang masih dingin? Tanya Air begitu lembut. Hujan menggelengkan kepalanya di depan dada Air yang basah. Bahkan tetesan air dari basahnya baju mereka pun masih mengalir sampai ke lantai. Air mengulum senyumnya. Dia cium pucuk kepala sang istri berkali-kali sampai pintu lift terbuka. Keduanya berjalan masuk ke dalam kamar, masih dalam keadaan saling memeluk. Bersih-bersih dulu sana, titah Air pada Hujan. Gadis itu hanya menurut dan langsung masuk ke dalam kamar mandi. Sedangkan Air membuka bajunya di depan pintu. Kini, dia hanya memakai bathrobe untuk menutupi tubuh polosnya. Ceklek. Hujan membuka pintu, lalu menghampiri suaminya yang duduk lemas di sofa single. Mandi sana, ucapnya saat berjalan melewati Air. Dengan langkah gontai, Air masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Dia hanya membilasnya sebentar lalu keluar sudah dengan piyama motif pisang kesukaannya. Ya ampun, gemes banget sih Ai, ucap Hujan saat melihat suaminya. Pemuda itu merunduk sambil mengusap tengkuknya, namun senyumnya melebar saat Hujan merentangkan kedua tangannya. Hujan tertawa ketika Air berhambur memeluk tubuhnya. Sakit Ai, keluhnya yang memang tadi belum siap menerima pelukan sang suami. Anget gumamnya di depan dada Hujan. Geli, sentak gadis itu sambil menggeser kepala Air dari dadanya karena detak jantungnya mulai tidak normal berdegup. Gue tuh tadi capek nahan ketawa pas lo mohon-mohon gue bangun. Jangan hujan deras, kekeh Air yang kembali meletakkan kepalanya di area sensitif sang istri. Bahagia di atas rasa takut gue, berdosa banget lo jadi laki, sungut Hujan kesal, tapi tangannya malah mengusap kepala pemuda itu. Lo takut nggak kehilangan gue? Lo takut nggak kehilangan gue? Tanya Air serius. Dia benar-benar merasakan kenyamanan dalam pelukan seorang wanita selain mamanya. Iya, gue takut banget kehilangan lo, jawab Hujan dengan lembut, selembut pelayannya. Kenapa? Air yang merasa malu semakin mengeratkan pelukannya. Gue takut banget jadi janda, baru juga 2 hari nikah. Terus kan lo belum kasih gue kunci mobil yang dapat dari mahar kemarin. Yang uang 1 miliar juga lo belum kasih tahu pinnya. Dan satu lagi, gue nggak tahu di mana letak rumah sakit yang lo kasih ke gue. Jadi lo nggak boleh mati dulu ya, suamiku, jawab Hujan dengan santai. Astagfirullah, jangan hujan deras, lirik Air begitu pelan. Loh, Ai, kok pingsan lagi? Ini perjanda apa beneran? Gue bohong kok tadi,
Hujan yang kembali panik mengguncang tubuh air yang berada di atasnya. Namun perlahan dia merasa ada nafas hangat dan dengkuran kecil. Pingsan apa tidur sih? Gumam Hujan sambil terus memperhatikan. Ai, pindah ke kasur yuk. Ai, gue sakit. Kalau lo tidur begini, ucap Hujan lagi. Pemuda itu menggeliat kecil. Hidung mancungnya yang menggesek di area sensitif Hujan tentu membuatnya panik. Ai, lirih Hujan. Air membuka sedikit matanya. Dia menatap sang istri dalam hitungan beberapa detik lalu bangun. Tidur di kasur sana, kata Hujan. Pisang kakak mana? Tanyanya polos dengan raut wajah bingung mencari bantalnya. Dia yang merasakan hal aneh dalam hatinya seakan melupakan kantuk yang sempat menyerang. Dengan lugunya, air benar-benar beranjak dari atas tubuh sang istri menuju tempat tidur. Dia meringsek ke tengah kasur setelah menarik bantal pisangnya. Air melanjutkan tidur dengan si pisang tanpa mengajak Hujan. Mau marah tapi lucu, mau ketawa tapi gue kesel, gumam Hujan sambil menatap air yang kembali terlelap memeluk pisangnya. Dia yang tidak lagi kuat menahan kantuknya mau tidak mau ikut meringsek ke atas tempat tidur. Punggungnya yang pernah mengalami kecelakaan memang sedikit sakit jika tidur di atas tempat yang tidak nyaman termasuk sofa. Maaf ya, gue tidur di sini juga, ucapnya yang ikut masuk ke dalam selimut dengan bantal yang sengaja Hujan letakkan di tengahnya. Baru saja dia ingin terlelap, namun harus dikagetkan dengan gumaman-gumaman kecil dari suaminya. Ai, kenapa? Tanya Hujan pelan, namun tidak ada jawaban. Tangannya mencoba menyentuh kening air untuk memastikan suhu tubuh pemuda itu. Demam, gumam Hujan. Dia turun kembali dari tempat tidur. Kini langkahnya langsung menuju dapur bersih, mengambil air dalam wadah dan handuk kecil. Dengan cekatan dan rasa sabarnya, dia mengompres air hingga demamnya berangsur turun. Serasa sang suami sudah lebih tenang, dia pun kembali naik ke atas kasur. Mama, sakit ma. Air kembali bergumam kecil. Kali ini ada isakan kecil yang keluar dari mulutnya. Hujan yang tahu betapa manjanya air segera meringsek mendekat. Dia posisikan tubuhnya lebih tinggi agar sang suami bisa nyaman dalam pelukannya. Udah malam, tidur lagi ya, bisik Hujan yang sudah berkali-kali menguap. Dalam dekapan sang istri, bayi buaya cengeng itu pun kembali terlelap. Pagi hari, air yang baru bangun dari tidurnya harus melonjak kaget saat matanya terbuka. Ternyata hal yang pertama dia lihat adalah area sensitif Hujan yang begitu lembut ia rasakan semalam. Mimpi apa gue? Ucapnya dalam hati. Namun perlahan dia melepas pelukan Hujan dari tubuhnya. Ya ampun, pekiknya lebih terkejut saat si pisang ternyata tergeletak di bawah. Kok tidur di lantai sih? Tanyanya pada bantal berwarna kuning itu. Dia meletakkan si pisang kembali ke kasur sebelum beranjak ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi ia duduk di pinggiran bathtub dengan tubuh polosnya. Pikirannya melayang jauh entah kemana sambil memperhatikan miliknya. Apa sih? Biasanya juga nggak gini. Umpatnya kesal karena rasa pusing yang ia rasakan secara mendadak saat bangun tidur tadi. Harus gimana ini? Air yang mengumpat kesal terus memegangi miliknya. Dia ingin, tapi ia juga bingung cara memulainya. Dengan rasa frustasi dan kesal, dia pun menarik handuknya lagi dan keluar dari kamar mandi, menghampiri sang istri yang masih terlelap di buai mimpi. Jangan hujan deras, sunahan yuk,